sini ada tes dan tugas otentik ya. Mohon perhatikan tabel tes dan tabel tugas otentik. Jadi tabel indikator nanti dulu ya, tabel indikator nanti dulu. Tes, jawaban harus benar. Tugas otentik, ada produk, ada kinerja, ada solusi. Kalau Bapak Ibu fokus pada tugas otentik, Bapak Ibu bisa masukkan tes. Tapi kalau Bapak Ibu hanya fokus pada tes, belum tentu ada tugas otentik. Tes, nggak boleh muridnya tahu. Validitas. Tugas otentik sebisa mungkin murid tahu. Tadi ya saya katakan, wah ini nomor 1 ini yang dijelaskan kemarin ini pisang goreng. Nomor 2 ini yang dijelaskan rujak mangga. Wah ini nomor 3 tentang apa tuh dia proses terjadinya hujan ini. Aduh. Jangan menjadi, ini saran ya, tetap hidup ini pilihan. Bapak Ibu boleh memilih tuh untuk tidak mendengarkan saya. Tapi pikirkanlah, murid-murid itu ujian, dan ketika dia membuka soal ujian, kapan ini diajari sama Bapak guru ini? Yang diajari sama ibu ini. Nggak ngerti aku soal ujiannya. Ini apa ini? Apakah kita sebagai guru bangga bila murid kita bingung melihat soal? Jadi sekali lagi, ini bukan tentang bagaimana membuat soal, Bapak Ibu. Tapi tentang esensi bahwa soal itu adalah salah satu cara kita untuk mengukur sejauh mana murid bisa. Bukan seberapa tinggi nilainya. Bahkan bukan apakah dia lulus KKM atau tidak. Tadi ya, kalau ada murid yang bisa menjawab soal pisang apakah yang bisa digoreng dan enak, A, pisang kepok, B, pisang barangan, C, pisang lilin, dia bisa aja. A, B, C, hitung kan A, B, C. Atau, ini A, B, C ya. Oh, B, apa? Ngelempar pulpen. Tapi, kalau dia misalnya benar-benar terlibat dalam proses pembelajaran, ketika ada soal ujian, pisang kepok, pisang barangan, atau pisang lilin, dia akan ingat, oh waktu itu, seperti Edgar Bell tadi ya, saya ingat nih, guru saya ngajarinya waktu itu. Apa ya? Oh ini. Di sini Bapak Ibu adalah guru-guru yang mantan murid ya, pasti mantan murid ya, nggak ada yang langsung lahir jadi guru ya. Coba ingat kenangan di mana kita mengerjakan soal dengan baik. Kenapa? Karena kita tahu, ini halaman sekian ini yang ku baca tadi malam ini. Dibandingkan ketika kita baca soal dulu sebagai murid, ini kapan ini dipelajarinya? Perasaan mana yang akan membuat Bapak Ibu lebih termotivasi untuk mengerjakan soal ujian itu terus-menerus? Tentu adalah soal-soal yang bisa murid pahami. Oke? Nah, Bapak Ibu bisa lihat nanti juga ini akan diberikan kepada peserta ya, Mbak Rere ya. Nah, ini sudah saya jelaskan supaya kita lebih banyak tanya jawab. Ini juga sudah saya jelaskan tentang tadi tahapan perencanaan asesmen sejak menentukan tujuan pembelajaran di awal, tujuan dulu, lalu kemudian apa tipe tujuannya, lalu maksudnya gini, pengetahuan kita mengukur apanya? Mengukur pengetahuan itu C1, belum kita mau mengukur pemahaman C2, atau kita mau melihat keterampilannya. Kalau kita bilang, oh udah pilihan berganda aja deh. Oke, nggak masalah. Kita fokus pada itu, fokus pada teorinya. Tapi kalau saya pengen anak tuh lebih tahu nih keterampilan, berarti harus ada karya dong. Oke, sesudah poin 3 tentukan bukti, baru tentukan strategi asesmennya. Ini ada beberapa contoh ragam asesmen. Ya, misalnya ketika tujuan belajar mengingat atau C1 di belum, Bapak Ibu bisa pakai tes tulis dengan pilihan berganda. Kenapa? Karena memang itu hanya nginget doang. Kita jangan berharap murid itu bisa memiliki daya cipta, murid itu bisa memahami konsep gitu ya, membuat karya. Tidak. Itu hanya pilihan ganda. Yang kedua, kita pengen murid itu paham. Sehingga ini C2-nya belum. Strategi asesmennya apa? Peta konsep. Siklus, gambar, tabel, ya, peta pikiran, ya, peta konsep. Jadi murid itu merancang apa hubungan antara bagaimana jalan dari Lampung ke Jakarta. Dia bukan hanya tahu mau pergi kemana Bu Ega, mau ke Jakarta. Dari mana Bu Ega? Dari Lampung, itu C1. Tapi apa yang Bu Ega hadapi sejak dari Lampung ke Jakarta? Peta apa yang terjadi di situ? Itu pemahaman Bapak Ibu. C2. Strateginya bisa dengan peta konsep. Selanjutnya. Nah ini, kalau kita pengen mengaplikasikan, kita bisa
bermain peran. Ya, ada nih teman-teman guru ya, bukan di program guru penggerak ya, di program lain itu mereka ada guru yang dia menjelaskan tentang gerhana bulan, dan dia meminta muridnya yang satu jadi matahari, yang satu jadi bulan, yang satu jadi bumi. Ya, boleh tanpa atribut ya, boleh tanpa atribut, hanya dikalungkan aja karton matahari, lalu itu bulan, lalu itu bumi, lalu minta mereka berdiri. Nah, kalau gerhana matahari itu ketika bulan di mana anak-anak? Nah, gantian yang lain coba bermain peran. Pasti dia lebih ngerti gimana proses terjadinya gerhana, dan ketika itu strategi asesmennya adalah bagaimana anak memainkan peran itu. Dan ini bisa sih ada guru-guru yang akhirnya mendandani muridnya dengan bumi dari kertas karton, dikasih gambar. Jadi murid itu dibagi kelompok, lalu kemudian benar-benar dipermak tuh, yang matahari itu benar-benar jadi matahari ya, dipakai gerling-gerling gitu ya, glitter-glitter matahari gitu ya. Bisa kebayang nggak? Tapi ada yang hanya pakai kalung aja, mungkin dana, tapi itu udah main peran. Main peran tuh nggak harus mahal. Kalau kita ingin menganalisis, berarti strateginya kita bikin dengan laporan kegiatan. Laporan kegiatannya itu yaitu tadi, misalnya menggoreng pisang aja kita bisa bikin laporan kegiatannya loh. Saya masih punya waktu tidak? Sudah 20-30. Lalu kalau kita ingin mengevaluasi, di situ ada studi kasus. Studi kasus juga pelipatan, dan C5, C6 dari C3, C4, C5, C6 dari taksonomi Bloom itu sebenarnya sudah masuk ke belajar aktifnya Edgar Dale. Nah, ini saya ambil langsung dari panduan pembelajaran dan asesmen dari Kementerian Pendidikan. Bagaimanapun Bu Ega, kita juga pasti butuh membuat nilai yang berupa angka. Saya tahu pasti akan ada pertanyaan itu. Bu Ega udah panjang lebar, intinya kan tetap harus ada angkanya Bu Ega. Nah, ini ya adalah salah satu cara rubrik yang ditawarkan oleh kementerian, dan menurut saya cukup bagus. Misalnya nih, tujuan pembelajarannya mampu menguraikan manfaat sumber energi. Buktinya apa? Mampu menguraikan, belum mampu, menguraikan dengan satu contoh, menguraikan dengan 2 contoh, menguraikan lebih dari 2 contoh. Bapak Ibu bisa pakai ini. Perlu bimbingan cukup baik dan sangat baik. Walaupun saya sering ketemu dengan guru, Bu Ega kalau dikategorisasikan 4 ini saya agak ribet. Gimana kalau kategorisasinya itu cuma 3? Nggak masalah. Kementerian Pendidikan juga tidak mempermasalahkan itu. Ini contoh. Bisa Bapak Ibu pakai, bisa Bapak Ibu ATM. Amati, tiru, modifikasi. Bisa Bapak Ibu contoh mutlak-mutlak, bisa juga Bapak Ibu modifikasi. Ya, jadi perlu bimbingan cukup dan baik Bu Ega. Jadi angkanya tidak 71 sampai 80, mungkin 75 sampai 100 itu sudah baik. Pokoknya udah bisa 2 contoh atau lebih itu udah baik lah Bu Ega. Itu bisa. Jadi Bapak Ibu bisa juga menggunakan rubrik ini untuk memberikan penilaian kepada murid. Rubrik itu dibutuhkan dalam sebuah asesmen akhir ya, asesmen sumatif. Mengapa? Agar kita tidak meraba-raba seperti dukun. Dan memiliki rubrik yang baik, itu akan membuat kita ketika ketemu nih nilai ujian murid tidak lewat dari KKM, saya punya nih catatan tentang bagaimana dia di kehidupannya sehari-hari. Oh, dia ternyata tidak bisa soal ujian seperti guru yang tadi ya, dia tidak bisa jawab tulisan siapa namamu, tapi saya pernah tanya, namanya siapa? Dia jawab, Ega Bu. Oh, berarti walaupun nilai ujiannya rendah, kita tidak merasa berdosa untuk menaikkannya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dia punya bukti sudah memahami pembelajaran itu, sehingga kita tidak stres ketika mau rapotan. Terima kasih.